Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis deskriptif. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Adapun 3 tujuan dari metode penelitian deskriptif, yaitu pertama mendeskripsikan, lalu yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga memvalidasi. Di samping itu, penelitian deskriptif juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, jenis riset ini dapat menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Lalu jenis riset ini dapat melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Lalu yang ketiga, tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Dan untuk kekurangan dari penelitian deskriptif ini, yang pertama, jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Lalu, jenis riset ini berisikan atau rentan dengan opini subjektif sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Lalu yang ketiga, jenis riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Dan yang terakhir, jenis riset ini bersifat kontekstual dan observasional sehingga sulit untuk diverifikasi. Lalu untuk langkah-langkah dari penelitian deskriptif ini, yang pertama ada mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Lalu yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Lalu yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Lalu yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Lalu yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Lalu yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Selanjutnya adalah metode-metode dalam penelitian deskriptif. Yang pertama ada metode studi kasus atau case study. Penelitian dengan metode studi kasus adalah metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Lalu ada yang kedua, metode deskriptif kesinambungan. Penelitian dengan metode deskriptif kesinambungan adalah metode yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, penelitian survei. Penelitian dengan metode survei merupakan metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jejak pendapat, atau survei dalam pengumpulan datanya. Selanjutnya, keempat, itu penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka. Penelitian dengan metode kepustakaan adalah penelitian yang meneliti mengenai suatu permasalahan lalu mengaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Lalu yang kelima, penelitian komparatif. Penelitian dengan metode komparatif ialah penelitian yang melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Penelitian komparatif ini sering diterapkan pada penelitian kuantitatif, yaitu korelasi dan eksperimen. Lalu yang kedua, ada penelitian tindakan atau action research, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti mengenai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau meningkatkan kemampuan, mutu, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas atau job and activity analysis. Penelitian dengan metode analisis pekerjaan dan aktivitas yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menjawab atau menemukan inovasi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan di masa mendatang. Selanjutnya itu jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif.
Yang pertama ada metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik atau statistik, yang dimana maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Lalu yang kedua, metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana metode deskriptif kualitatif ini adalah suatu riset kualitatif yang bentuk deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Lalu yang ketiga, metode penelitian deskriptif verifikatif, yang dimana metode ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara aktual, sistematik, dan akurat mengenai temuan fakta-fakta di lapangan. Yang dimana maksudnya adalah metode ini dapat membuktikan untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan angka-angka atau statistik. Yang keempat, metode penelitian deskriptif korelasional, di mana metode deskriptif korelasional adalah suatu riset yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status hubungan dari variabel-variabel yang diuji. Maksudnya adalah menguji apakah ada gejala yang terjadi antar variabel tersebut atau tidak. Lalu yang kelima, metode penelitian deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Maksudnya, data-data yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Selanjutnya adalah contoh dari masing-masing penelitian deskriptif, yaitu contoh penelitian deskriptif kualitatif dan juga contoh penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk itu, teman-teman dapat melihat pada video maupun PPT yang ditampilkan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.